Halo, mari kita belajar akuntansi berbahasa Mandarin bersama yuk. Sebelum itu, mari kita mengenal sekilas tentang akuntansi. Akuntansi sering kita dengar bahasa perusahaan yang memberikan informasi data keuangan perusahaan untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan akuntansi. Nilai perusahaan, laba atau rugi perusahaan merupakan alat ukur dalam mengelola perusahaan, dan akuntansi dapat mengetahui jumlah modal dan perkembangan perusahaan dari periode tahun ke tahun. Lalu persamaan dasar akuntansi sering kita dengar, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Aktivitas akuntansi yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu diantaranya identifikasi, pencatatan, dan komunikasi. Siklus akuntansi dimulai dari transaksi, pencatatan atau jurnal, lalu penggolongan atau buku besar, lalu dilanjut pengintisan neraca saldo, dan terakhir laporan laba rugi. Berlanjut, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca atau posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan terakhir catatan atas laporan keuangan. Berikut merupakan latihan soal dengan menggunakan 2 bahasa dengan menyelesaikan transaksi untuk dimasukkan ke dalam neraca saldo. Transaksi pertama, pada tanggal 1 Maret, Kuan Ha Company menerbitkan 603.000 saham dan mengumpulkan 6.300.000 untuk mendirikan perusahaan. 3月1日，全华公司发行630.000股票，募得6300美元0.000成立公司。 Jurnalnya, cash pada modal sebesar 6.300.000. Transaksi kedua, pada tanggal 1 Maret, perusahaan Kuan Ha membayar total 80.000 untuk biaya asuransi selama 2 tahun. 3月1日，全华公司支付比2年共计8万美元之保险费用。 Jurnalnya, sewa diterima di muka pada kas senilai 80.000. Transaksi ketiga, pada tanggal 15 Maret, perusahaan Kuan Ha membeli peralatan senilai 35.000, lalu menerbitkan surat promise 3 bulan dan membayar 15.000 secara tunai. 3月15日，全华公司购买设备共计35000美元，开立3个月的期票及支付15000美元之现金。 Jurnalnya, peralatan sebesar 35.000, pada kas sebesar 15.000, dan hutang tagihan sebesar 20.000. Transaksi keempat, pada tanggal 1 April, perusahaan Kuan Ha membeli gedung tersebut seharga 60.000 dan membayar tunai. 4月1日，全华公司购买建筑物6万美元，支付现金。 Jurnalnya, gedung pada kas senilai 60.000. Transaksi kelima, pada tanggal 1 Mei, perusahaan Kuan Ha memberikan layanan kepada perusahaan yang sukses dan menerima uang tunai sebesar 20.000. 5月1日，全华公司为成功公司提供服务，收到现金2万美元。 Jurnalnya, kas pada pendapatan layanan sebesar 20.000. Transaksi keenam, pada tanggal 5 Mei, perusahaan Kuan Ha membayar gaji karyawan sebesar 20.000. 5月5日，全华公司支付员工薪资2万美元。 Jurnalnya, gaji karyawan pada kas senilai 20.000. Transaksi ketujuh,
Pada tanggal 5 Agustus, perusahaan Quanha membeli sejumlah persediaan yang cukup untuk digunakan selama jangka waktu tertentu dengan total 1.750. 8月5日，全华公司购买用品一批足以使用一段期间，共计$1,750。Jurnalnya, persediaan pada kas sebesar 1.750. Transaksi ke-8, pada tanggal 1 September, perusahaan Quanha menyewa truk sementara untuk jangka waktu 1 bulan, terutama untuk menyediakan layanan cuci mobil jarak jauh dengan total 3.000. 9月1日，全华公司临时租用货车为期1个月，主要为提供远地之洗车服务，共计$43,000。Jurnalnya, beban sewa pada kas sebesar 3.000. Transaksi ke-9, pada tanggal 20 September, perusahaan Quanha menerima 68.000 di muka dari perusahaan selatan dan akan memberikan layanan pemeliharaan selama 6 bulan ke depan. 9月20，全华公司预先收到南方公司$68,000款项，将提供未来日半年的保养服务。 Jurnalnya, kas pada pendapatan diterima di muka sebesar 68.000. Transaksi ke-10, pada tanggal 20 Oktober, perusahaan Quanha memberikan layanan kepada perusahaan Tsinghua dan mengirimkan pemberitahuan penagihan sebesar 38.000. 10月20日，全华公司为新华公司提供服务，寄出收款通知，共计$38,000。 Jurnalnya, piutang pada pendapatan layanan sebesar 38.000. Transaksi ke-11, pada tanggal 25 November, perusahaan Quanha membayar 3.500 untuk tagihan listrik. 11月25日，全华公司支付水电费$3,500。 Jurnalnya, beban utilitas pada kas sebesar 3.500. Transaksi ke-12, pada 5 Desember, perusahaan Quanha membeli iklan untuk bulan Desember dengan total 3.000. 12月5日，全华公司购买12月份之广告，共计$3,000。 Jurnalnya, beban iklan pada kas sebesar 3.000. Dan transaksi terakhir, pada tanggal 20 Desember, perusahaan Quanha memberikan layanan dan menerima uang tunai sebesar 35.000. 12月20日，全华公司提供服务，并收到现金$35,000。 Jurnalnya, kas pada pendapatan layanan sebesar 35.000. Berikut laporan buku besar dari transaksi sebelumnya. Pada akun kas, total saldo senilai 6.236.750. Pada akun piutang, total saldo senilai 38.000. Pada akun persediaan, total saldo senilai 1.750. Pada akun sewa dibayar di muka, total saldo senilai 80.000. Pada akun peralatan, total saldo senilai 35.000. Pada akun gedung, total saldo senilai 60.000. Pada akun hutang petagihan, total saldo senilai 20.000. Pada akun pendapatan diterima di muka, total saldo senilai 68.000. Pada akun modal, total saldo senilai 6.300.000. Pada akun pendapatan layanan, total saldo senilai 93.000. Pada akun beban gaji, total saldo senilai 20.000. Pada akun beban sewa, total saldo senilai 3.000. Pada akun beban utilitas, total saldo senilai 3.500. Pada akun beban iklan, total saldo senilai 3.000. Berikut merupakan neraca saldo.
Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa mengisi Google Form pada description box. Terima kasih.